Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats sermon kita tertulis pada kitab Roma 12 ayat 1 sampai 3. Begini bunyi nats yang tertulis di dalamnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikianlah bunyi nats firman yang tertulis pada kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Allah didasarkan pada kemurahan atau belas kasihan Allah. Hubungan pelayan dengan jemaat bukan atas dasar suka sama suka atau atas dasar kesepakatan bersama untuk membentuk persaudaraan. Persaudaraan yang terjadi atas mereka adalah persaudaraan atas dasar kemurahan Allah yang diberikan Allah kepada pelayan dan juga jemaat. Kemurahan Allah adalah karya nyata Allah menyelamatkan manusia dengan mengorbankan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Kemurahan Allah adalah sepenuhnya pemberian Allah secara gratis, sola gratia, bukan atas usaha manusia. Atas dasar itulah Paulus memberikan nasihat, pengajaran dan ajakan kepada jemaat yang dilayaninya. Paulus menyapa jemaat sebagai saudara-saudaranya yang telah menerima kemurahan Allah. Sebagai seorang rasul, Paulus menyapa, menerima, memperlakukan jemaat sebagai saudara-saudaranya sendiri. Inilah ikatan dalam persekutuan orang percaya yang membawa setiap orang percaya dalam persaudaraan oleh kemurahan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas dasar kemurahan Allah, Paulus menasihatkan saudara-saudara seiman untuk mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, yaitu persembahan yang terus-menerus bertumbuh. Dia bukan persembahan sekali-sekali saja dan mati, melainkan menjadi persembahan yang hidup, yang tiada hentinya sepanjang hayat. Persembahan hidup menunjukkan bahwa tubuh itu sendiri diserahkan kepada Allah, menjadi milik Allah yang digunakan untuk Allah, sujud dan menyembah serta taat kepadanya. Yang kedua ialah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus kepada Allah, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dikhususkan, diistimewakan, spesial untuk Allah. Kudus kepada Tuhan itu artinya tidak boleh menduakan Tuhan, tidak boleh mempersembahkan diri kepada Tuhan, tetapi juga menyerahkan diri kepada ilah lain. Yang ketiga, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu sepenuhnya hidup, berserah diri kepada Allah, penyerahan diri secara penuh kepada Allah untuk sepenuhnya taat dan tunduk kepadanya. Mazmur berkata bahwa korban yang berkenan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, jiwa yang patah dan remuk menyesali dosa-dosanya. Mazmur 51 ayat 18 sampai ayat 19.
Persembahan yang benar kepada Allah adalah diri sendiri yang menyadari keberdosaan dan menerima pengampunan dan belas kasihan Allah. Atas dasar belas kasihan Allah yang telah memanggil umat manusia masuk ke dalam kuasa pengampunannya, membuka ruang bagi manusia untuk mempersembahkan dirinya menjadi milik Allah yang tunduk dan taat pada kehendak Allah. Inilah ibadah yang sejati, yang sesungguhnya, yang berkenan kepada Allah, yaitu penyerahan sepenuhnya tubuhnya untuk mewujudkan kehendak Allah. Dengan demikian kehendak Allah terjadi dalam diri orang percaya, sehingga hidupnya untuk Allah, dikuduskan untuk Allah, dan berkenan kepada Allah. Orang-orang sedemikianlah yang disebut hidup dalam persaudaraan oleh kemurahan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mempersembahkan tubuh kepada Allah diawali dengan pembaharuan budi untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Saudara-saudara seiman, berfikirlah berbeda dengan dunia ini. Pembaharuan atau metamorfosa budi adalah perubahan cara pandang, cara berfikir manusia dari cara pandang duniawi menjadi cara pandang surgawi. Hal ini secara nyata dapat dilihat dengan kemampuan membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kehendak Allah ialah yang pertama, apa yang baik, merujuk kepada Allah dan perbuatannya. Hal yang berkaitan dengan ciptaan di dalam Kristus itu sendiri. Yang kedua, apa yang berkenan kepadanya, yang dikehendakinya, yang diinginkannya, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, apa yang sempurna, yaitu hal yang menyeluruh, hal yang dewasa atau matang, hal yang selesai hingga akhir atau digenapi, hal pengorbanan penuh tanpa jasa. Pemahaman sempurna adalah seorang yang sepenuhnya melakukan kehendak Allah. Ketiga hal di atas menggambarkan suatu perubahan budi yang bertumpu pada kehendak Allah. Hal ini dapat lebih nyata dipahami dengan apa yang telah dilakukan Yesus, di mana Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34. Kemampuan membedakan kehendak Allah dapat diukur dengan apa yang telah dilakukan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Sekali lagi Paulus memberikan nasihat kepada saudara-saudara seiman, bukan berdasarkan kemampuannya, melainkan berdasarkan anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Dia menasihati saudara-saudara seiman untuk tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Berfikir melebihi yang patut membuat manusia sama seperti dunia ini. Keterbatasan manusia membimbing manusia pada hal-hal yang sepatutnya. Berfikir yang patut itu dirumuskan oleh Paulus dengan sederhana, yaitu berfikir dengan menguasai diri menurut ukuran iman. Pembaharuan budi berkaitan erat dengan menguasai diri agar mampu mengendalikan pikirannya untuk hal-hal yang patut pada dirinya. Melebihi hal-hal yang patut dalam dirinya adalah mengingkari keberadaan dirinya sendiri dengan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang bukan semestinya pada dirinya. Cara berpikir saudara-saudara seiman sebagai hal yang patut tidak didasarkan pada pikiran itu sendiri, melainkan didasarkan pada iman yang dikaruniakan Allah kepada setiap orang. Iman adalah ukuran utama pola pikir dari saudara-saudara seiman. Inilah yang membedakan cara berpikir dunia ini dengan cara berpikir orang-orang beriman. Inilah awal dari ibadah yang sejati, di mana orang-orang percaya menjalankan kehidupannya berdasarkan iman yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah. Dengan imanlah orang percaya dapat memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah, yang baik,
yang berkenan kepadanya dan sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hubungan persaudaraan antara pelayan dengan jemaat tidak didasarkan pada kemampuan personal, juga tidak didasarkan pada kehendak pribadi, dan juga tidak didasarkan atas keinginan bersama, melainkan didasarkan pada kemurahan atau belas kasihan Allah. Sebagai saudara-saudara yang menerima kemurahan Allah, hidup persaudaraan orang percaya dibangun untuk menyatakan kehendak Allah dalam diri setiap orang percaya. Setiap orang percaya harus mengalami pembaharuan budi untuk memikirkan hal-hal yang patut berdasarkan iman yang dikaruniakan Allah. Inilah titik awal untuk mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Dengan mengetahui kehendak Allah, setiap orang percaya dapat hidup menurut kehendak Allah, dan kehendak Allah terjadi dalam hidup orang percaya. Hidup persaudaraan adalah hidup dalam kemurahan dan anugerah Allah, di mana kehendak Allah terwujud dalam diri orang percaya. Kehendak Allah nyata dalam diri orang yang mempersembahkan tubuhnya, yaitu yang hidupnya untuk Allah, yang dikuduskan untuk Allah, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati atau ibadah yang sesungguhnya. Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.